Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sasi Kirana Tabun. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelainan dan penyakit pada alat indera yang biasa dijumpai dalam kehidupan sehari-hari kita dan upaya untuk mengatasinya. Nah, panca indera di sini yang kita ketahui ada 5. Yang pertama itu melihat atau mata, mencium atau hidung, mendengar atau telinga, mengecap atau lidah, dan meraba atau kulit. Nah, yang pertama itu ada indera pengecap. Mengecap rasa manis, asam, asin, pahit, serta gurih pada makanan dan minuman. Nah, jadi ada penyakit pada indera perasa. Yang pertama itu ada sariawan. Nah, sariawan adalah gejala erosi pada lapisan epitel di dalam mulut yang dapat menimbulkan rasa perih ketika makan. Sariawan ini bisa terjadi di lidah atau pipi. Sariawan disebabkan oleh kekurangan vitamin A, makan makanan yang bersifat panas, kekurangan zat besi, atau karena penurunan daya tahan tubuh. Nah, penyebab sariawan ini itu ada kekurangan vitamin B12, zat besi, atau asam folat, stres atau kelelahan, luka kecil di dalam mulut, misalnya tergigit atau sikat gigi terlalu keras, alergi makanan tertentu, dan infeksi virus seperti virus herpes simplex. Nah, gejalanya ada luka kecil berwarna putih atau kekuningan dengan pinggiran kemerahan, terasa perih atau nyeri saat makan, berbicara, atau menyikat gigi, dan biasanya muncul di lidah, pipi bagian dalam, atau gusi. Nah, penyakit yang kedua pada indera perasa ada kanker lidah. Nah, kanker lidah merupakan salah satu bentuk dari kanker mulut. Perbedaannya terletak pada daerahnya. Jika letak sel kanker tersebut berada pada bagian ujung lidah, maka para ahli menamakannya dengan sel kanker squamosa ujung lidah. Namun jika berada pada sepertiga atau terletak pada bagian belakang lidah mereka, menamakannya dengan sel kanker pangkal lidah. Penyebab dari kanker lidah ini ada merokok atau penggunaan tembakau dalam bentuk apapun, mengonsumsi alkohol berlebihan, infeksi human papilomavirus atau HPV, luka kronis pada lidah yang tidak sembuh-sembuh, dan ada faktor genetik. Gejalanya berupa luka atau benjolan pada lidah yang tidak sembuh dalam waktu lama, nyeri di lidah atau mulut, sulit menelan atau berbicara, pendarahan tanpa sebab dari lidah, perubahan warna atau tekstur pada lidah. Nah, jadi kita akan masuk pada penyakit indera perasa yang ketiga, ada glossoptosis. Nah, glossoptosis merupakan penyakit pada lidah yang berupa lidah tertarik ke belakang. Biasanya terjadi pada bayi yang baru lahir atau pada anak-anak kondisi glossoptosis dengan berbahaya karena bisa saja sewaktu-waktu lidahnya menutup saluran nafas yang bila tidak segera ditangani dengan benar bisa menyebabkan kematian. Nah, penyebabnya di sini itu merupakan kondisi bawaan sejak lahir, sering, dan merupakan bagian dari sindrom Pierre-Robin dan malformasi anatomi rongga mulut dan rahang bawah yang kecil atau mikronatia. Gejalanya ini lidah tampak jatuh ke belakang dan menghalangi jalan napas, kesulitan bernapas, terutama saat tidur, gangguan makan dan kesulitan menyusu pada bayi, dan suara napas abnormal atau stridor. Nah, penyakit indera perasa yang keempat ada glossopirosis. Glossopirosis adalah sebuah penyakit dengan gejala lidah terasa perih dan terbakar namun tanpa gejala. Penyebabnya adalah penggunaan obat kumur dalam jangka panjang, kekurangan vitamin B12, zat besi atau folat, menopause atau perubahan hormonal, mulut kering,
alergi terhadap pasta gigi atau makanan, stres atau gangguan psikologis, dan infeksi jamur mulut ringan. Gejalanya berupa sensasi terbakar, panas atau perih di lidah, lidah terasa kering atau kesemutan, perubahan rasa, dan tidak ada perubahan fisik nyata di lidah. Nah, penyakit indera perasa yang kelima ada atropik glositis. Atropik glositis adalah suatu penyakit yang menyebabkan lidah kehilangan rasa, lidahnya akan tampak licin dan mengkilat, dan penyakit ini disebabkan oleh kekurangan zat besi, vitamin B12, atau asam folat, infeksi kronis, penyakit autoimun seperti anemia pernisiosa, dan efek samping dari penggunaan obat tertentu. Gejalanya berupa lidah tampak licin, mengkilap, dan berwarna merah, sensasi terbakar atau nyeri pada lidah, dan kehilangan papila di permukaan lidah serta gangguan pengecapan rasa. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana menjaga indera pengecap. Yang pertama itu, menjaga kebersihan mulut dengan sikat lidah setiap kamu menyikat gigi untuk menghilangkan plak dan bakteri. Yang kedua, biasakan cukup minum air dengan minum cukup air setiap hari untuk menjaga kelembapan dan kelembutan lidah. Yang ketiga, hindari makanan pedas. Makanan yang terlalu pedas atau terlalu panas bisa melukai indera pengecap. Yang keempat, makan buah dan sayur. Perbanyak konsumsi sayur dan buah-buahan segar yang bernutrisi tinggi. Nah, kita masuk pada yang kedua, ada indera penciuman. Indera penciuman ini dengan mencium bunga, mendeteksi aroma makanan, mengenali bau yang tidak sedap, dan mengenali aroma di lingkungan sekitar. Penyakit pada indera penciuman yang pertama ada influenza atau flu. Nah, influenza adalah penyakit yang ditandai oleh gejala batuk, pilek, dan terkadang suhu badan meningkat. Penyakit ini dapat sembuh tanpa obat. Jika influenza berlangsung lebih dari 1 minggu atau menimbulkan panas, batuk, lendir, sampai sakit dada, maka penderita mengalami radang cabang tenggorokan atau bronkistis, atau radang paru-paru, atau pneumonia. Nah, penyebab terjadinya influenza yaitu oleh infeksi virus influenza tipe A, B, atau C, dan menular melalui droplet saat batuk, bersin, atau kontak dengan permukaan yang terkontaminasi. Gejalanya berupa demam tinggi mendadak, batuk kering, pilek atau hidung tersembat, nyeri otot dan tubuh lemas, sakit tenggorokan, sakit kepala, menggigil, dan kadang disertai mual dan muntah pada anak-anak. Penyakit indera penciuman yang kedua ada alergi. Alergi disebabkan oleh masuknya benda asing ke dalam saluran tenggorokan. Saat terkena alergi, penderita biasanya akan mengalami bersin-bersin. Penyebabnya ada reaksi sistem imun terhadap alergen seperti debu, serbuk sari, bulu hewan, jamur, makanan tertentu, dan disebabkan oleh virus atau bakteri. Gejalanya berupa bersin-bersin berulang, hidung meler atau tersumbat, gatal pada hidung, mata atau tenggorokan, mata merah dan berair, sering kambuh saat terpapar alergi, dan tidak disertai dengan demam. Penyakit indera penciuman yang ketiga ada sinusitis. Nah, sinusitis merupakan peradangan pada sinus yang terjadi pada rongga-rongga hidung. Penyebabnya ada infeksi virus, bakteri, atau jamur yang menyerang rongga sinus dan bisa disebabkan oleh flu atau alergi yang tidak ditangani. Deviasi septum atau polip hidung juga bisa menjadi faktor pemicu. Gejalanya berupa hidung tersumbat atau meler dengan lendir kental kekuningan atau hijau, nyeri dan tekanan pada area wajah, dahi, pipi, sekitar mata, sakit kepala, demam ringan, indera penciuman menurun, batuk, terutama di malam hari, dan nafas bau. Nah, bagaimana sih cara untuk menjaga indera penciuman? Yang pertama, hindari menghirup bahan kimia berbahaya seperti asap rokok, uap cat, gas beracun, parfum yang menyengat, dan bahan pembersih berbahan keras. Iritasi tersebut dapat memicu alergi, peradangan sinusitis, dan melemahkan pertahanan alami hidung terhadap infeksi seperti flu.
Yang kedua, membersihkan hidung secara teratur. Hidung berfungsi sebagai penyaring udara yang masuk, debu, kotoran, dan mikroorganisme dapat menumpuk di dalam rongga hidung. Membersihkan hidung secara rutin membantu menghilangkan alergi, lendir berlebihan, dan kuman yang bisa menyebabkan infeksi atau peradangan. Dengan melakukan pembersihan hidung secara teratur, dapat mencegah penumpukan lendir yang menjadi tempat tumbuhnya bakteri atau virus, meredakan gejala alergi dan sinusitis, serta menjaga hidung tetap lembab dan tidak kering atau iritasi. Kita akan masuk pada indera yang ketiga, yaitu indera pendengaran, dengan mendengarkan suara percakapan, mendengar musik, mendengar bunyi alam, dan menanggapi perintah verbal. Nah, penyakit indera pendengaran yang pertama ada penumpukan kotoran. Penumpukan kotoran pada telinga dapat menghalangi getaran suara masuk ke gendang telinga sehingga pendengaran menjadi terganggu. Penyebabnya ada produksi kotoran telinga secara berlebihan, pemakaian cotton bud yang mendorong kotoran masuk lebih dalam, saluran telinga sempit atau berbentuk tidak normal, dan kurangnya pembersihan secara alami. Gejalanya berupa pendengaran terasa berkurang atau tuli sementara, telinga terasa penuh atau tersumbat, gatal pada telinga, dan kadang disertai nyeri yang ringan. Penyakit indera pendengaran yang kedua ada presbikusis. Nah, presbikusis adalah kerusakan pada sel saraf pendengaran yang pada umumnya terjadi pada usia manula. Penyebabnya ada degenerasi sel-sel rambut halus di koklea akibat proses penuaan, paparan suara keras jangka panjang, faktor genetik atau riwayat keluarga, dan gangguan sirkulasi darah ke telinga. Gejalanya berupa penurunan pendengaran terhadap suara yang bernada tinggi, sulit memahami percakapan terutama di tempat ramai, sering meminta orang lain mengulangi pembicaraan, meningkatkan volume televisi atau radio. Penyakit indera pendengaran yang ketiga ada gendang telinga yang pecah. Pecahnya gendang telinga disebabkan oleh mendengarkan suara yang terlalu keras atau gendang telinga terkena benda tajam. Penyebabnya infeksi telinga tengah yang menyebabkan tekanan tinggi, cedera akibat benda asing, ledakan atau suara sangat keras, dan perubahan tekanan udara mendadak, misalnya pada saat menyelam. Gejalanya berupa nyeri mendadak yang bisa sangat tajam, pendengaran menurun secara tiba-tiba, cairan atau nanah keluar dari telinga, dan kadang disertai dengan pusing. Penyakit indera penciuman yang keempat ada otosklerosis. Otosklerosis adalah kelainan pada tulang sanggurdi yang ditandai dengan gejala tinnitus, dering pada telinga ketika masih kecil. Nah, penyebabnya ada gangguan pertumbuhan tulang kecil di telinga tengah yang menyebabkan kaku dan tidak bisa mengantarkan suara ke telinga dalam, faktor keturunan, dan kadang dipicu oleh perubahan hormon. Gejalanya berupa kehilangan pendengaran bertahap, tinnitus, terkadang pusing ringan, dan kedua telinga bisa terpengaruh tapi sering dimulai pada satu sisi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menjaga indera pendengaran. Yang pertama, dengan menghindari memasukkan air atau kotoran ke dalam telinga. Air yang masuk ke telinga dan tidak keluar dengan baik dapat menciptakan lingkungan lembab yang menjadi tempat berkembangnya bakteri dan jamur dan akan menjadi infeksi telinga luar. Kotoran seperti debu, pasir atau benda kecil lainnya juga dapat menyebabkan iritasi, infeksi atau penumpukan di dalam saluran telinga. Yang kedua, hindari mendengarkan musik terlalu keras dalam jangka waktu yang lama. Suara yang terlalu keras dapat merusak sel-sel rambut halus di koklea yang bertugas menangkap getaran suara. Kerusakan ini bersifat permanen dan tidak bisa disembuhkan, yang dikenal sebagai gangguan pendengaran sensorineural atau presbikusis dini. Yang ketiga, bersihkan telinga dengan rutin ke dokter telinga. Kotoran telinga sebenarnya berfungsi melindungi telinga, tapi jika menumpuk bisa menyebabkan gangguan pendengaran, rasa tersumbat, atau infeksi.
Membersihkan telinga secara sembarangan dengan katambat atau benda tajam bisa mendorong kotoran telinga lebih dalam dan melukai gendang telinga. Nah, kita akan masuk pada indera yang keempat, ada indera penglihatan. Dengan melihat benda-benda di sekitar, mengidentifikasi warna dan bentuk, membaca tulisan, dan menanggapi perubahan cahaya. Adapun penyakit pada indera penglihatan ini, yang pertama itu ada miopi atau rabun jauh. Miopi merupakan suatu gangguan di mana penderitanya kehilangan kemampuan untuk melihat benda-benda yang jaraknya jauh dengan jelas. Akibatnya, penderita miopi tidak dapat melihat tulisan dari jarak jauh. Penderita miopi dapat ditolong dengan menggunakan kacamata berlensa cengkung. Penyakit indera penglihatan yang kedua ada hipermetropi atau rabun dekat. Hipermetropi merupakan suatu gangguan di mana penderitanya kehilangan kemampuan untuk melihat benda-benda yang dekat dengan jelas. Akibatnya, penderita hipermetropi tidak dapat melihat tulisan dari jarak dekat. Penderita hipermetropi dapat ditolong dengan menggunakan kacamata berlensa cembung. Penyakit indera penglihatan yang ketiga ada presbiopi atau mata tua. Presbiopi adalah suatu gangguan di mana penderitanya kehilangan kemampuan untuk melihat benda-benda yang jaraknya jauh maupun dekat dengan jelas. Gangguan ini umumnya diderita oleh golongan lanjut usia. Penderita presbiopi dapat ditolong dengan menggunakan kacamata berlensa rangkap. Penyakit indera penglihatan yang keempat ada rabun senja. Nah, rabun senja atau rabun ayam merupakan gangguan penglihatan akibat kekurangan vitamin A. Akibatnya, penderita rabun senja kesulitan melihat benda saat terjadi perubahan dari terang menuju gelap atau saat senja hari. Ada penyakit katarak. Nah, katarak adalah gangguan pada mata di mana lensa mata menjadi mengeruh. Katarak dapat disebabkan oleh kekurangan vitamin B atau karena faktor usia. Katarak dapat disembuhkan dengan cara operasi katarak. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menjaga indera penglihatan. Yang pertama, bacalah di ruang yang terang. Pencahayaan yang cukup membantu mata melihat objek dengan jelas tanpa memaksakan kerja otot mata. Membaca di tempat gelap atau remang-remang menyebabkan mata cepat lelah, bisa memicu rabun jauh dan sakit kepala. Yang kedua, batasi paparan radiasi pada mata seperti HP, TV, dan matahari. Paparan berlebihan dari layar elektronik memancarkan cahaya biru atau blue light yang bisa merusak retina dalam jangka panjang. Dan paparan sinar matahari langsung juga bisa merusak lensa dan menyebabkan katarak lebih cepat berkembang. Yang ketiga, aturlah jarak mata dengan buku atau objek yang dibaca. Jarak ideal membaca adalah 30-40 cm dari mata. Jika terlalu dekat, otot mata bekerja lebih keras dan bisa menyebabkan rabun jauh. Dan jika terlalu jauh, menyebabkan posisi tubuh membungkuk dan leher tegang. Yang keempat, jangan membaca sambil tidur. Membaca sambil berbaring menyebabkan posisi buku tidak sejajar dengan mata. Mata akan bekerja lebih keras untuk fokus, terutama jika salah satu sisi lebih dekat, dan bisa menimbulkan perbedaan tekanan otot mata, memicu mata lelah dan penglihatan kabur sementara. Nah, sekarang kita akan masuk pada indera yang terakhir atau indera peraba. Dengan merasakan tekstur, benda, sentuhan, dan suhu berbagai benda. Penyakit pada indera peraba yang pertama ada kudis. Kudis disebabkan oleh tunggau yang dikenal dengan nama Sarcoptes scabici, di mana penderita akan merasa gatal yang luar biasa. Penyakit ini seringkali dijumpai pada anak-anak. Kudis biasanya ditemukan pada sela-sela jari tangan, pergelangan tangan, dan pinggang batas celana. Penyakit indera peraba yang kedua ada eksim. Eksim ditandai dengan badan yang meradang dan iritasi. Eksim disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya setelah memegang sabun ternyata tangan terasa gatal. Gejala yang timbul pada kulit bervariasi. Ada yang terasa gatal, ringan, dan ada juga yang terasa panas. Penyakit indera peraba yang ketiga ada jerawat.
Nah, jerawat adalah penyakit yang biasanya muncul di wajah, leher, punggung, bahu, dada, bahkan di lengan atas. Jerawat disebabkan oleh tersumbatnya pori-pori kulit oleh kotoran. Penyakit yang keempat pada indera peraba ada panu. Nah, panu adalah penyakit yang disebabkan oleh jamur dan menimbulkan rasa gatal. Rasa gatal akan semakin terasa jika terkena keringat. Penyakit indera peraba yang terakhir ada dermatitis. Dermatitis adalah penyakit peradangan pada kulit dan ditandai dengan kulit yang membengkak, memerah, dan gatal-gatal. Jadi, bagaimana cara untuk mencegah indera peraba? Yang pertama, ada jangan mencuci tangan terlalu sering. Dengan mencuci tangan terlalu sering karena dapat merusak lapisan yang terdapat pada kulit. Yang kedua, menjaga kebersihan badan. Bersihkan kulit secara teratur dengan menggunakan sabun yang lembut. Yang ketiga, gunakan lotion atau tabir surya. Gunakan pelembab atau krim kulit secara teratur untuk menjaga kelembapan kulit. Baik teman-teman semua, ini adalah penjelasan dari kelainan atau penyakit pada alat indera. Sekian dari saya, sampai jumpa lagi dan terima kasih banyak atas partisipasinya teman-teman.